Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Otak sebagai Sumber Pikiran dan Kepribadian. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ahadi Arisena dengan NIM G012005. Tentu saja saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan dua rekan saya. Yang pertama adalah Amira Xvena Nafisa dengan NIM G01200012. Dan yang kedua adalah Antonius Padua Bisma dengan NIM G01200024. Kita mengetahui bahwa tubuh manusia merupakan kesatuan dari berbagai macam sistem. Salah satunya adalah sistem organ. Sistem organ merupakan sebuah sistem yang terdiri dari berbagai organ tubuh atau alat-alat tubuh. Banyak sekali organ di tubuh manusia, namun kali ini kami akan membicarakan mengenai organ tubuh yang paling kompleks, yaitu otak. Otak terdiri dari jutaan sel dan mempunyai fungsi yang sangat spesifik, namun tetap saling berhubungan. Otak memiliki kemampuan mengendalikan segala aspek kehidupan secara fisik maupun psikis. Karena itulah, otak memiliki fungsi yang erat dengan menjadi sumber pikiran dan kepribadian. Presentasi ini dilatar belakangi oleh betapa pentingnya ilmu yang kita dapatkan sampai sekarang setelah berbagai studi yang telah dilakukan oleh berbagai manusia di dunia ini. Sampai kami pun dapat mempresentasikan informasi mengenai otak sebagai sumber pikiran dan kepribadian dan berbagai aspeknya. Lalu apa saja yang akan kita pelajari dari presentasi ini? Kita akan mempelajari mengenai fungsi otak dan bagaimana pembagian area yang terdapat dalam organ otak. Kita akan mempelajari mengenai mekanisme kerja sistem syaraf. Kita akan mempelajari bagaimana dan apa saja peran otak sebagai sumber pikiran manusia. Lalu kita akan mempelajari pengaruh apa saja yang diberikan oleh kinerja otak yang mempengaruhi kepribadian manusia. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya yang pertama, yaitu Bisma. Perkenalkan, saya Antonius Padua Bisma dengan NIM G01200024. Jadi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, otak mengendalikan berbagai aspek kehidupan dan tingkah laku manusia. Otak ini menjalankan berbagai macam fungsi tubuh dan tindakan-tindakan manusia. Otak bertanggung jawab atas pengalaman, sensasi, atau rangsangan yang diterima oleh indera manusia. Rangsangan-rangsangan tersebut diterjemahkan oleh otak dan disimpan dalam ingatan manusia sebagai suatu kesan. Otak juga mengoordinasi berbagai gerakan dan tindakan sadar manusia yang merupakan respon atas suatu rangsangan yang diterima oleh indera manusia. Selain itu, otak juga berpengaruh dalam berbagai macam proses mental, seperti contohnya ingatan, perasaan emosional, intelijensi, cara berkomunikasi, serta sifat dan kepribadian manusia. Otak sendiri terbagi atas beberapa area kerja. Tiap area pada otak mengatur aspek yang berbeda-beda, namun saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Contohnya adalah aspek ingatan, emosi, bahasa, motorik, produksi hormon, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya yang kedua, yaitu Amira. Baik teman-teman, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Amira Xvena Nafisa dengan nomor NIM 15. Di sini saya akan menjelaskan bahwa secara garis besar, sistem saraf itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat atau yang sering kali kita dengar dengan nama SSP ini terbentuk oleh otak dan medula spinalis. Sistem saraf di sisi luar SSP itu disebut dengan sistem saraf tepi atau SST. Fungsi dari SST ini sendiri adalah yaitu untuk menghantarkan informasi bolak-balik antara SSP dengan bagian tubuh lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dan pembagian area pada otak, yaitu yang pertama di sini ada otak besar atau nama lainnya disebut telencephalon atau cerebrum. Nah, otak besar ini teman-teman dibagi menjadi beberapa lobus, yaitu yang pertama ada lobus occipitalis, lobus temporalis, lobus frontalis, lobus parietalis, dan juga lobus limbik.
Otak besar sendiri ini merupakan bagian terbesar dan terdepan dari otak manusia. Otak besar ini mempunyai fungsi dalam mengatur semua aktivitas mental yang berkaitan dengan kepandaian atau intelijensi, ingatan, kesadaran, dan pertimbangan. Dan yang kedua, di sini ada otak tengah atau nama lainnya mesencephalon, yaitu berfungsi penting pada refleks mata, tonus otot, serta fungsi posisi atau kedudukan tubuh. Dan yang ketiga, di sini ada otak kecil atau nama lainnya disebut cerebellum, mempunyai fungsi utama dalam koordinasi terhadap otot dan tonus otot, keseimbangan dan juga posisi tubuh. Dan yang ketiga, di sini ada otak depan, nama lainnya bisa disebut diencephalon, yaitu berfungsi dalam pengaturan suhu, pengaturan nutrien, penjagaan agar tetap bangun, dan penumbuhan sikap agresif. Selanjutnya, di sini juga ada jembatan Farol atau nama lainnya pons Faroli, yaitu menghubungkan antara otak besar dan sumsum tulang belakang. Kemudian amigdala memiliki peran penting dan sangat menentukan dalam emosi. Ada juga batang otak atau nama lainnya brainstem, berfungsi untuk mengatur seluruh proses kehidupan yang mendasar. Kemudian ada hipokampus, yaitu pembelajaran dan penyimpanan serta pengolahan memori jangka panjang. Dan selanjutnya yaitu ada hipotalamus, yaitu berfungsi untuk menyampaikan informasi sensorik dan bertindak sebagai pusat persepsi nyeri. Dan yang terakhir dari area pembagian otak ini yaitu ada kelenjar pituitari. Nah, kelenjar pituitari ini adalah salah satu kelenjar yang sangat penting dalam tubuh kita, teman-teman, karena menangani banyak fungsi yang diperlukan untuk kesehatan tubuh. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja sistem saraf. Bagaimana sih mekanisme kerja sistem saraf itu? Di sini yaitu sel saraf saling berkomunikasi satu dengan lainnya melalui hubungan antar sel saraf. Nah, hubungan antar sel saraf atau sel saraf dengan sel lain ini disebut sinaps. Sel saraf ini termasuk salah satu sel yang dapat dirangsang sehingga muncul potensial aksi. Potensial aksi ini muncul akibat rangsang yang diterima melewati ambang rangsang. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya, Hadi. Lalu peran apa saja yang menjadikan otak sebagai sumber pikiran manusia? Setelah presentasi yang telah diberikan oleh Bisma dan Amira, kita tahu bahwa otak merupakan bagian dari organ yang ada dalam tubuh manusia yang menjadi segala daya kekuatan untuk hidup dan menjadi organ untuk merespons segala stimulus yang berasal dari luar. Setelah berbagai macam studi yang telah dilakukan, studi mengenai fungsi otak kanan dan otak kiri pertama kali dibuat untuk dapat mengidentifikasikan penyebab permasalahan beberapa manusia dalam berbicara, dan perbedaan fungsi otak kanan dan otak kiri cukup menjelaskan mengenai permasalahan tersebut. Jika kita lihat list yang telah terpampang di presentasi kami, kalian dapat mengetahui apa saja fungsi-fungsi dari otak kanan maupun otak kiri. Secara ringkas, otak kiri mengontrol tubuh secara logika dan objektif, dan otak kanan mengontrol tubuh secara intuitif dan subjektif. Untuk presentasi selanjutnya akan dilakukan oleh Bisma. Pengaruh kinerja otak terhadap kepribadian manusia. Kepribadian manusia dapat diartikan sebagai suatu ciri khas yang menonjol pada seorang individu. Setiap orang pasti memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Kepribadian ini sangat erat pengaruhnya dengan kinerja otak kita. Tergantung dari bagian otak mana yang lebih dominan digunakan, hal itu yang menentukan kepribadian orang tersebut. Contohnya adalah orang yang lebih dominan menggunakan otak kanan, cenderung menggunakan kreativitasnya untuk memecahkan suatu masalah. Mereka akan lebih banyak mengandalkan intuisi dan lebih cepat menangkap gambaran keseluruhan dari situasi yang mereka hadapi. Pada intinya, orang yang banyak menggunakan otak kanan cenderung mengutamakan perasaan daripada logika. Sebaliknya,
Orang yang lebih dominan menggunakan otak kiri memilih untuk menggunakan logika rasional untuk mengidentifikasikan penyebab suatu masalah, kemudian berpikir secara tenang tentang bagaimana cara mengatasinya. Intinya, orang yang berpikir menggunakan otak kiri cenderung mengutamakan logika daripada perasaan. Kepribadian yang ada pada manusia dipengaruhi juga oleh berbagai area-area yang ada pada otak, perbedaan kinerja-kinerja area tersebut. Tiap area mengatur berbagai aspek yang berbeda. Karena itulah, apabila suatu area pada otak lebih dominan untuk berkembang atau kurang dapat berkembang, maka hal tersebut akan mempengaruhi kepribadian dari manusia. Contohnya adalah pada area amigdala yang memiliki fungsi untuk mengatur emosi dan respon manusia dalam menanggapi emosi tersebut. Apabila amigdala berfungsi secara maksimal, maka emosi seseorang akan lebih mudah untuk mereka rasakan. Dan apabila berlebihan, maka emosi tersebut akan sangat mudah untuk tersulut. Lalu seseorang itu akan cenderung mengambil tindakan atas emosi mereka lebih mudah. Hal ini dapat menyebabkan seseorang memiliki kepribadian yang agresif dan impulsif. Sebaliknya, apabila bagian amigdala bekerja kurang maksimal, seseorang akan cenderung sulit untuk merasakan emosi. Hal ini dapat menyebabkan seseorang berkepribadian tidak peka atau kurang dapat berekspresi. Berbagai perbedaan kinerja pada area dan bagian otak tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor genetik misalnya. Gen milik orang tua kita sangat mempengaruhi gen kita. Gen ini juga mempengaruhi bagaimana kinerja otak kita. Selain itu, ada juga faktor nutrisi. Beberapa nutrisi dapat meningkatkan dan menstabilkan kinerja otak kita. Contohnya adalah vitamin B, yang dapat menjaga kesehatan sistem syaraf dan fungsi otak kita. Ada juga omega 3, yang dapat menjaga daya ingat dan menjaga fungsi otak kita sepanjang usia. Kekurangan nutrisi tersebut dapat menyebabkan turunnya kinerja otak, diikuti oleh perkembangan kognitif individu yang menurun. Lalu ada juga berbagai macam faktor lainnya, seperti faktor lingkungan, gaya hidup manusia, dan lain sebagainya. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Hadi. Lalu setelah berbagai macam sumber yang kami dapatkan dan hasil diskusi yang kami bertiga lakukan, kami berkesimpulan bahwa otak merupakan sumber dari segala aktivitas yang dilakukan manusia secara sadar. Secara sadar berarti kita memikirkan aktivitas tersebut sebelum kita melakukannya. Kinerja tiap bagian otak pada masing-masing individu berbeda-beda. Perbedaan kinerja ini menimbulkan hasil yang berbeda pula pada cara berpikir atau cara bereaksi individu yang menjadi suatu ciri khas pada individu. Ciri khas inilah yang disebut dengan kepribadian. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya sebagai moderator dan juga perwakilan dari kelompok 4 undur diri dan menyatakan terima kasih yang sangat banyak untuk perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.